الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الخبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الباقي الرشيد الصبور. Nama Tuhan yang ke-95 yang berbunyi Al-Badi'. Maknanya adalah wal mubdi'u lil asya'i ala ghairi mithalin sabiqin. Al-Badi ialah Tuhan yang menciptakan akan segala sesuatu tanpa diawali contoh yang sebelumnya. Tuhan yang menjadikan sesuatu tanpa ada gambar sebelumnya. Ibaratkan tukang itu kan, dia sebelum menjadikan sesuatu digambar berdahulu. Atau ibaratkan orang hendak maulah bangunan, ada contoh sebelumnya melihat andi orang berdahulu. Itu makhluk. Sedangkan Tuhan itu mukhalafah lil hawadith. Tuhan itu berbeda dengan segala makhluknya. Segi zatnya, segi sifatnya, segi perbuatannya. Di sini artinya dengan nama Tuhan Al-Badi', di sini Tuhan menampakkan bahwa kudratnya, bahwa perbuatannya itu bujur-bujur mukhalafah lil hawadith. Berbeda dengan segala makhluk. Kalau makhluk secara zahir menjadikan sesuatu harus diawalkan ada contoh sebelumnya. Sedangkan Allah kalau menjadikan sesuatu cukup hanya dengan berfirman kun jadi.
payakunu becongkong. Nah, disinilah kita ini harus berbaik sangka dengan Allah. Berburuk sangka kepada diri. Apa pahaman berbaik sangka? Pahaman berbaik sangka adalah dijawab dengan bacaan yang kita baca setiap imbah maghrib, setiap imbah subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Apa lagi? Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Asa pada penyembahan. Tidak ada yang memiliki perbuatan melainkan Allah. Asa pada sifat. Tidak ada yang hidup melainkan Allah. Asa pada nama. Tidak ada yang maujud melainkan Allah. Asa pada zat. Wahdahu la syarikalah, asa. La syarikalah, tidak ada syarikat bagi Allah. Lahul hukmu. Apa? Lahul. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku. Hanya milik Allah lah kerajaan. Hanya Allah yang jadi raja. Adapun yang lain ini jadi raja zahirnya saja. Karena dia jadi raja, walahul hamdu, hanya Allah yang memiliki pujian. Yuhyi wa yumit, Allah itu menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah itu ala kulli syai'in, bujur-bujur. Allah itu lisiddati tamakkun ngarannya dalam balaghah. Bujur-bujur ala kulli syai'in, atas segala apa saja. Kulli isim nakirah, syai'in isim nakirah. Am ala umumihi, ada nang Tuhan itu kada mampu. Wa huwa, Allah itu ala kulli syai'in, bujur-bujur atas segala apa saja. Qadirun, Tuhan yang kuasa. Umpama kita ini orang yang banyak berdosa. Awan kuitan kita durhaka. Awan bini kita tidak bertanggung jawab. Awan anak kada kita didik. Awan jiran kita jahat kelakuan. Ibadah Senin Kamis. Tapi kita wajib berbaik sangka dengan Tuhan. Bahwa Tuhan itu mampu mengampuni dosa kita. Kada ada di mana saja yang kada kawa terhadap Tuhan. Sesudah kita berbaik sangka kepada Allah, kemudian kita harap atas apa yang kita kehendaki. Kita harap Tuhan itu, supaya Tuhan itu mengabulkan apa yang kita harap. Niat kita semua itu karena menuruti Rasulullah. Bukan karena kita lihazin nafsi. Untuk jatah nyaman kepada diri kita, bukan. Nah ini harus dibujurakan. Kita berbaik sangka kepada Allah. Kayak apa berbaik sangka? Kita harus menyangka kepada Tuhan. Tuhan itu atas segala sesuatu kuasa.
Yang kedua, kita harap, raja namanya. Tuhan itu mengabulkan apa yang kita minta. Tetapi kita mengharap itu karena mengikuti Rasulullah, bukan karena hendak nyaman diri kita. Contoh, kita mengharap supaya Allah meluaskan rezeki kita. Harapan kita itu karena mengikuti Rasulullah yang menyuruh mengharap. Bukan kita mengharap karena supaya bila kita mengharap banyak berajaki, nyaman kita hidup. Bukan itu. Ini hati-hati. Kita disuruh yakin, disuruh menyangka, disuruh berbaik sangka, supaya Allah itu maistijabah apa yang kita harap. Tetapi kita menyangka itu bukan karena hendak nyaman diri kita, namun karena mengikuti Rasulullah yang menyuruh mengharap. Paham? Kalau membedakan antara hazin nafsi, jatah nyaman untuk diri, awan antara mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh mengharap dan menyuruh kita itu meyakini apa yang kita harap diistijabah oleh Allah. Nah di sini kita nih para salib kadang-kadang kita berdoa, ya Allah, ampun dan dosa-dosa ulun, dosa-dosa orang tua ulun, dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Di situ kita berbaik sangka dengan Allah bahwa Allah tuh mampu mengampunkan dosa kita. Ganal, halus, dan lain-lain. Yang kedua, kita harap supaya Tuhan mengampunkan dosa-dosa kita. Kita mengharap itu lantaran mengikuti Rasulullah. Bukan karena jatah diri. Supaya nyaman bila kami berdosa. Nyaman masuk surga, bukan untuk itu. Karena mengikuti Rasulullah. Dan bila kita untuk nyaman pribadi, itu kemasukan nafsu ada di situ. Pahamlah. Ini dibaikakan. Muamalah dengan Allah ini dibaikakan. Kita ini kan dua muamalah, dua hubungan. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita dengan Sang Pencipta, hubungan kita kepada sesama yang dicipta. Di antara hubungan kita kepada Sang Pencipta, kita harus berbaik sangka dengan Allah. Pahaman berbaik sangka itu adalah kita menyangka bahwa Allah itu mampu atas segala apa saja. Ibarat kita ini orang yang berdosa, kita menyangka bahwa Tuhan itu mampu mengampuni dosa kita, walaupun dosa itu sepenuh langit dan bumi. Kemudian kita harap supaya Tuhan mengampuni dosa. Kita mengharap itu ujah dalam kitab Iqazul Himam, la lihazin nafsi, bukan karena nyaman supaya diri kita nyaman, bukan. Mengapa? Bahkan limutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti Nabi. Kawalah memilahnya. Makanya harus tahu cara bermain di dalam hablum minallah. Kita beribadah, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Bahwa Allah itu mampu menerima ibadah kita, walaupun ibadah kita ini yang bakumang-kumang. Walaupun ibadah kita tercampur-campur taksir. Itu ngarannya baik sangka. Kemudian kita harap
supaya Allah menerima ibadah kita nang bakumang tadi. Dan kita mengharap itu la lihazin nafsi, bukan supaya diri kita ini selamat, bukan. Nah apa? Karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahamlah. Kita termasuk orang yang sempit di dalam rezeki. Kemudian kita harus berbaik sangka dengan Allah. Bahwa Allah itu mampu memudahkan rezeki kita. Kemudian kita harap Allah supaya memudahkan rezeki kita. Nah kita mengharap itu karena mengikuti Rasulullah. Bukan karena supaya diri kita lebih banyak berezeki, nyaman hidup. Pahamlah. Nah ini perlunya mengaji ini. Makanya jangan mengantukkan lah. Nah, mengantukkan lah, kada mengerti. Kita berdoa. Anggap aja kita sembahyang duha. Paling kurang 2 rakaat. Sempurna sedikit 4 rakaat. Selesai kita berdoa. Allahumma in kana arzaquna fis samai fa'anzilhu. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Wa in kana fil bahri fatli'hu. Ya Allah, amun rezeki ulun di langit turunakan. Amun rezeki ulun di bumi keluarkan. Amun rezeki ulun di laut timbulkan. Pertama kita berdoa itu baik sangka dengan Allah. Bahwa Allah itu sanggup menerima doa kita dan sanggup mengabulkan doa kita, sanggup memberikan apa yang kita minta. Itu kita sangka dulu. Kemudian kita harap. Sangkaan harap tidak. Supaya Tuhan itu mengabulkan apa yang kita minta. Kita menyangka itu karena mengikuti Rasulullah. Bukan karena supaya diri kita nyaman. Jelaslah. Jelaslah saudara. Kita disuruh mengharap supaya doa kita itu dikabulkan Tuhan. Nang kita minta dikabulkan Tuhan, nang kita minta tadi amun rajaki di atas turunakan. Itu bukan karena hendak diri kita nyaman, namun karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang menyuruh bila kita berdoa, kita harus mengharap kepada Tuhan, doa kita itu dikabulkan. Pahamlah. Nah, Tuhan mengabulkan itu dengan kekuasaannya. Apa yang kita minta, apa yang dijadikannya tanpa ada dibayangkan begini dulu dipikirkan. Apa? Al-mubdi'u lil asya ala ghairi misalin sabik. Apa saja yang dia jadikan tanpa ada gambar sebelumnya, tanpa ada rancangan sebelumnya, begini dirancang. Tidak. Lalu amun kada dirancang, Tuhan itu menjadikan replik, kada juga. Sepenjadi, kada juga. Kayak apa ha? Jawabannya mukhalafah lil hawadits. Matilah. Contoh. Ini sperma lalakian. Ini sperma bibinian. Tercampur. Marahan anda carubu contohnya. Tercampur. Kemudian karena tercampur, maka akan menjadikan banih-banih anak yang akan dilahirkan dari seorang perempuan, sebab ada hubungan seorang laki-laki dan perempuan.
Kemudian yang bercampur itu tadi 40 hari 40 malam tetap sperma. Tambah 40 darah. Tambah 40 daging. Dan berupa bermata, beini, beitu, beitu, lengkap. Tuhan menjadikan hasil dari pasangan si Anu, lalakiannya, biniannya si Anu, terjadilah seorang anak. Itu kada usah Tuhan ini perlu. Malaikat, anu pang, gambarnya pang dahulu aku hendak maulah anak si Anu, kayak apa abahnya rupanya, kayak pamahnya rupanya. Semuanya itu hanya dengan jadi sesuai dengan apa yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rancangannya kada ada meniru andi urang terdahulu. Amun inya bebuhan nang pintar-pintar, anggap aja Jepang bapaknya kan. Hendak maulah mobil bapaknya. Ini kijang. Sebelumnya kijangnya nang kayak ini. Supaya diubah sedikit, supaya harganya belain. Nah, kan ada patukan sebelumnya. Kalau Tuhan nggak ada. Amun kada ada itu berarti Tuhan itu sekaligus replik jadi kada juga. Nang kayak apa? Lihat dalam kitab Tauhid. Kita kada boleh berkata kayak apa Tuhan maulah demi ada boleh. Kita yakin aja setiap yang dijadikan Tuhan itu ada ilmunya di situ bertakluk, ada iradatnya, ada kudratnya. Badahulu ilmu kah hanya iradat hanya kudrat, itu urusan Tuhan. Kita kan wajib mengetahui urusan itu. Alhasil Allah mudah menjadikan apa saja tanpa ada diawali dengan gambar sebelumnya. Itulah al-mubdi'u, Allah yang menjadikan tanpa diawali dengan contoh sebelumnya. Itu menambah keyakinan akan besarnya kudrat Allah Subhanahu wa taala, besarnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, besarnya iradat Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa saja yang dia kehendaki, dia ciptakan dengan kudratnya, sababnya. Dia kehendaki dengan iradatnya, sababnya. Dia ketahui dengan ilmunya, sababnya. Itu mudah sekali. Semudah kita mengucapkan dua kata. Kun, kaf, dan nun. Inilah al-mubdi'u. Jadi nang menjadikan nang halus, nang kenal semua, kan ada gambarnya sebelumnya. Kada ada dirancang oleh apa? Kon, sol, tan. Jalan. Nah itu kita itu. Kalau kayak Tuhan ada punya konsultan malaikat dahulu, enggak. Kenapa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang mengawani Tuhan. Lahul mulku, hanya milik Allah kerajaan. Walahul hamdu, hanya Allah, hanya milik Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini ngarannya nama yang mentakzimkan Allah. Nama yang membesarkan ta'aluknya kepada zat Allah. Nama yang menjadikan Tuhan itu agung, termasuk al-badi. Itu fungsi-fungsi ngaran Tuhan itu. Jadi ngaran Tuhan itu fungsinya macam-macam. Ada fungsinya untuk takzim, membesarkan zatnya. Ada fungsinya untuk khauf, supaya kita takutan kepada Allah. Ada fungsinya
untuk raja supaya kita mengharap kepada Allah. Ada fungsinya mahabbah supaya kita cinta kepada Allah. Nah, termasuk nang kedudukannya adalah membesarkan Allah, ngaran Tuhan Al-Badi. Nama yang berhubungan dengan supaya kita takut kepada Allah, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Syadidul Iqab. Dan kembali semuanya adalah supaya kita ini cinta kepada Allah, kagum kepada Allah, bangga punya Tuhan Allah, dan pada akhirnya supaya kita jangan sampai melupakan Allah. Itu aja yang dimaksud. Kemudian wa khasiyatuhu anna man dzakarahu sab'ina alfa marrah hudiyat hajatuhu wa dafa'allahu anhul madarra. Nah, baik sekali ini. Siapa-siapa yang menyebut nama Tuhan yang berbunyi Al-Badi' sebanyak 70.000 kali. Ketika inya ada hajat kepada sesuatu, niscaya dikabulkan hajatnya. Bila kita ada hajat, ayo kita ambil air wudhu. Ayo kita berpakaian yang rapi. Ayo kita beristighfar kepada Allah. Ayo kita laksanakan dulu sembahyang sunat 2 rakaat. Sesudahnya kita baca ngaran Tuhan. Ya Badi', Ya Badi', Ya Badi', Ya Badi'. Sebanyak 70.000. Insyaallah terkabul hajatnya. Yang kedua, apabila dibaca juga 70.000, apa-apa yang dia takuti dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang dia takutkan supaya jangan terjadi kepada dirinya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia kehendaki dikabulkan oleh Allah. Apa yang dia takutani dihindarkan oleh Allah. Ini ngaran Tuhan Al-Badi'. Dibaca Ya Badi', Ya Badi', Ya Badi', Ya Badi', Ya Badi'. Jadi 2 fungsinya. Dengan menyebut nama Tuhan 70.000 Ya Badi', ini adalah sabab bisa dikabulkan hajat kita. 2, bisa dihindarkan kita dari yang kita takutan. Berarti kada ada istilah istiqamah, kada ada nenek. Istiqamah sebenarnya kada. Bila kita ada hajat, boleh dilaksanakan dengan cara kita berzikir dengan ngaran Tuhan Al-Badi' sebanyak sab'ina alfa marratin 70.000 kali. Ada banyak 70.000 itu lah. Ancap pang kawangan. Ya Badi', Ya Badi', Ya Badi', Ya Badi', Ya Badi'. Itu matai. Seputaran 70.000 paling sama 6 jam kira-kira selesai. 6 jam selesai. Baca Yasin 40 kali, Pak. Tawaf 40 kali tawaf, Pak. Mulai asar sampai selesai sembahyang subuh. Tawaf itu, 7 kali putaran kan, sekali tawaf. Disalangi dengan sembahyang sunat 2 rakaat imbahnya. Digawi 40 kali ini tuh. Mulai asar sampai sembahyang subuh. Pada baganaan kecuali batal. Bangkak juai landau. Wajah. Karena ada kemauan.
Yang penting ada kemauan. Kita nih hendak bim salabim taros, gawiannya kulir kada mau. Kada mau perjuangan. Jadi diantaranya ini lampahakan ngaran Tuhan Al-Badi. Kita kan pasti ada hajat. Pasti ada hajat. Aturannya kita ini nang kita rasakan hajat itu kenapa? Supaya kita ini iman kuat. Itu yang penting banget. Supaya kita ini dibukakan hati untuk menuntut ilmu. Itu nyata hajat kita. Ayo, merasai nah. Merasai masuk kamar sehari. Ini kan sehari aja nih. Masuk kamar sehari. Bapak guruan ulun rancak bau ucap nah. Ini Haji Arasate batis kuni jesiden. Apa rancak 3 hari kada menjejak tanah? 3 hari batis kuni rancak kada menjejak tanah. Kita ngerti sudah. Artinya sidin bakal kuat. Itu. Urusan halwat ini Nabi sudah melajari bahari. Kemana Nabi berhalwat? Ke tengah hutan belantara. Tengah hutan pulang supaya jangan ada orang naik ke atas gunung. Yang naiknya 2,5 jam. Di atas gunung ada di atas Waraja Palong. Dalam guha. Menyunyikan diri. Akhirnya kadang-kadang sebulan, kadang-kadang seminggu hanya rebulik. Maka kebenaran itu pun datang. Hajat pun tercapai pada malam 17 Ramadan. Maka turunlah Jibril membawa apa yang dihajatkan Nabi. Kebenaran pun tercapai. Kenapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cukup itu pelajaran kepada kita untuk halwat. Bagi orang-orang yang tak punya guru khusus berhalwat, cukup dengan berniat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada akan diganggu setan. Kalau kita niat mengikuti Rasulullah. Orang dakwah nang kaini aja gini, harus ada guru pembimbing khusus. Nang maizini dakwah, bila kita kada ada, cukup dengan mengikuti Rasulullah niat kita. Cukup. Mananya balighu anni walau ayat. Sampaikan nang dari aku lah pun 1 ayat, itu izin am ngarannya, izin umum. Karena Rasulullah itu kan mungkin berbuat, namun kada pecang dicontoh. Qul in kuntum tuhibbunallah fat, ini izin umum ngarannya. Izin umum. Sekali-sekali maka motornya kita mengamalkan ini. Sama malaman barang sembahyang Isya, parut jangan dikanyangi, malam sanayan kebiasaan lampahan tunang pengabulan. Malam sanayan, pengabulan lampahan. Sebagai tahadusan bin nikmah aja, kami pernah mengamalkan amalan puja dina. Terus seminggu amalannya. Puja dina itu diamalkan seminggu, berturut-turut setiap awal bulan malam Ahad. Kurus awak saya. 3 bulan berturut-turut kurus awak. Puja dina seminggu. Di samping bacaan ada yang dibaca. Kalau malam Ahad itu kada boleh pucuk-pucukan dimakan. Artinya banyak kada boleh betih. Kalau yang malam Senin kada boleh nang benyawa. Kalau nang malam Selasa kada boleh nang begaram. Kalau malam Arba kada boleh nang bebanyuk. Nah ini sakit nih kada boleh nang bebanyuk ini. Pisangannya sudah dimakan. Nah. Kalau malam Kamis kada boleh masak di api. Berarti apa? Pisang pulang on banyu dingin. Boleh. Akhirnya malam yang terakhir, malam Sabtu itu, malam Sabtu bebas makanan, cuma kada boleh mengantuk 24 jam. Mengantuknya udah boleh, apalagi uring. Pas sampai jalan terus noh. Nah.
demi tercapai yang dikehendaki. Nah, apa dikehendaki? Dikehendaki adalah supaya terbuka hati untuk selalu menuntut ilmu dan terbuka hati untuk selalu beribadah kepada Allah. Kadang mulu-mulu kada dicari. Terbuka hati untuk menuntut ilmu, terbuka hati untuk beribadah kepada Allah. Itu aja yang diminta. Kita nang disuruh minta tambah tuh apa jale? Wa qur rabbi zidni ilma tuh jangan oleh. Yalah. Nang lainnya ada disuruhnya. Wa qul rabbi zidni ilma. Qul, Tuhan menyuruh Nabi Muhammad. Baca Muhammad telah. Ini makulul kaulnya apa yang dikatakan oleh Qul, Rabbi dinta, wahai Tuhanku, zidni tambah yakan ulun, ilma, ilmu tambah. Ada orang bertamuan datu pelampayan, pengen ziarah, kalau ada tu pelampayan, bagi darab awak, berinda-rinda datu pelampayan. Jadi ujar datu pelampayan memusuh. Minta hacuai ikam nang apa awan diako. Minta doakan diako. Ulon datuai minta doakan awan pian. Supaya terbuka hati untuk menuntut ilmu. Dan terbuka hati untuk beribadah kepada Allah. Itu aja datuai doakan. Cukup sudah. Labihan pada cukup. Nah sekarang ini ya badi ini sangat baik. Ayo, jangan sampai kita membaca kitabnya aja. Kita wujudkan dengan amaliyah sehari-hari. Karena dia bila dibaca 70.000, Allah akan mengabulkan hajatnya. Dan hajat yang lebih utama kita minta pada Tuhan, supaya ilmu ditambahkan, ibadah terbuka, nang lain itu menggurui aja lagi. Nang bagus benar uja arwah paguruan uja sidin kita masuk kamar itu nang bagus benar malam Senin dan setelah kita masuk kita sembahyang tobat dahulu sekurang-kurangnya 2 rakaat selebihnya silahkan sebanyak-banyaknya sembahyang tobat. Nah sudah itu baru kita mengamalkan apa yang kita amalkan. Itu kalau kita hendak masuk kamar. Ini semalaman aja nih, semalaman aja. Madai, orang nang wali-wali itu kayaknya anaknya wali juga. Orang nang wali itu gurunya kayaknya muridnya wali juga. Karena ini diturunkan dan menurutinya. Cocok aja. Sunan Ampel wali. Kemudian Sunan Bonang anaknya wali juga. Kemudian muridnya Sunan Giri wali juga. Kenapa? Karena amaliyah gurunya diturunkan kepada muridnya. Jadi begitulah cara orang-orang dulu di dalam bertamuan amalan. Mereka dasar bujur-bujur, apa nang dibaca, itu nang diamalkan. Nang apa nang disambat, itu kelakuan mereka. Nah belain benar awan kita wahini. Kita wahini bila membaca, tinggal membaca. Makanya supan benar sebenarnya. Supan benar, ulun baca manakib itu supan benar. Baca manakib itu supan sekali. Kenapa? Nang dibaca kisah Wali Saman, lalu dikisahkan Wali Saman itu orangnya ahli syariat, ahli tarikat, ahli hakikat. 3 kata tuh gini supan benar sudah. Ulun membuka akan cara kita berpikir nih lah. Ulun buka akan cara kita berpikir. Wali Saman itu ahli hakikat ujah. Lalu dibuktikan dengan wasiat sidin. Wahai muridku, jangan kalian melupakan memandang perbuatan Tuhan dalam kehidupan kalian. Hansupan benar itu. Kenapa? Karena hanya menyambat saja. Sedangkan pengamalannya kada. Maka bila menyambat kada diamalkan apa?
kabura maktan min indillah antaqulu ma la taf'alun. Nah kana kabura maktan ganal benar pucur-pucur murka Tuhan. Antaqulu amun kamu tuh ucap ma la taf'alun nang kada digawi. Ada sopan lah. Cuma hati pengen membaca akan itu niat belajar. Nah itu tupang. Niat belajar. Nang mendengar mudahan belajar. Nang membaca akan mudahan belajar. Bila belajar lalu berusaha untuk mengamalkan. Nah itu tupang niat. Kan jauh kalau lah berataan ya. Jauh kalau itu didikan Rasulullah nah kayak itu. Umpamanya wali zaman ahli syariat. Wali zaman ahli syariat. Contoh, wali zaman itu kada pernah meninggal sembahyang duha. Syariat kan dia. Nah, imbah mendengar itu, nang mendengar, imbah membaca itu, nang membaca, kada mau meninggalkan duha. Kan ucapan awan kalakuan sama. Namun kita kadang-kadang imbah mendengar, wali zaman tidak pernah meninggalkan sembahyang duha. Beliau mulai sembahyang subuh sampai israk. Imbah israk baru beliau pulang ke rumah. Imbah pulang ke rumah, bila sudah matahari sepertiga, beliau melaksanakan sembahyang duha 8 rakaat. Jangan hendak menggawi asak beratan lagi. Nah itu kita. Nah, ada jauh lawan ilmu kita. Nah, jauh banget. Jangan anak menggawi menyarah berdahulu. Umak jalapahnya. Nah, ini. Nah, lalu kita itu laisa min ahli ilmi belajuran. Tidak termasuk orang yang ahli ilmu. Jangan nak bakaramat. Nah, orang nak bakaramat itu seakan amalan nang mana? Nang ditutupang amalan orang. Cuma batu orang istiqamah. Pastaqim kama umirta. Istiqamahlah engkau wahai Muhammad. Kama kapnya itu bukan tamsil. Kapnya itu taklil, alasan. Kenapa harus istiqamah? Kama umirta. Karena engkau disuruh istiqamah. Nabi disuruh istiqamah, wajib istiqamah, dan kita disuruh menuruti Nabi. Nah ini nanya jalurnya. Bila Nabi istiqamah, beliau bakaramat, orang nang istiqamah, karena mau umpati Nabi, bakaramat juga. Nah itu kan bahasa. Tapi orang beramal kadang nang bakaramat, karena mengikuti nah. Kan jelas kalau telah. Sekali-sekali nah membawain nang ya badek nih nah sama lamanan barang. Nang diinta hajat tuh jangan petolo muluk. Nang diinta mudah-mudahan sabab mengamalkan ya badi 70.000 sama laman itu mudah-mudahan iman kuat. Mudah-mudahan juga anak cucu iman kuat. Bah ada nyaman-nyaman. Ba anak cucu nang kada kuat iman, adanya menyaman ya. Menyakiti hati taulah. Orang sembahyang nya kada sembahyang, orang puasa nya kada puasa. Sakit hati sudah kita di dunia. Adanya menyaman. Itu tuh nang penting dahulu nah. Mudah-mudahan kita diberikan iman kuat. Mudah-mudahan anak cucu diberikan iman kuat. Nah keturunan kita tuh nah sampai terus-terusan inya. Sebagaimana wasiat dalam Quran. Apa wasiat Nabi Ibrahim? Ma ta'buduna min ba'di. Dintolah. Ibrahim apa baca? Nah, amun abah kena meninggal, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah sesudah abah tidak ada lagi.
Nah itu yang dipikirkan oleh orang bahari. Mata ta'buduna min ba'di, kita punya keturunan, tetapi amun kita punya keturunan kada kuat imannya sesudah kita mati, apa kabarnya gitu? Biar bertopi emas, tapi bila imannya kada kuat, nol. Taulah topi emas, raja artinya. Nah, ini diantara kelebihan membaca ya badi. Ayo, mari kita sekali-sekali. Semalamanan barugi, harinya barugi apa oleh? Baaral, kada beguguringan, kopi bawa dalam kamar. Akhirnya cuma ngantok. Wah, urus kumpul tuh pian ada nang setiko nih itu kopi mendakan pian. Bila hari hendak ada goreng malam itu saciran itu kopi disiapkan. Ay. Sambil nginum kan, mengantok. Kopi. Tok kopi. Jadi uja guru ulun si guru Busairi langsung bagi sanun. Aku ajar saja menamai guru sekumpul. Aku ada suruh temuan di sini, mbak datang di Makkah, aku temui. Aku ini dalam hati, mudahan Tuhan menemukan dia aku. Sekitar tahun 98 ya sudah. Itu kan waktu itu zaman krisis moneter. Jadi sembahnya di Raudah Jesiden. Guru sekumpul jadi Imam Isa. Tontong sembahyang. Lalu aku berdahulu ke palatar. Sudah aku berdahulu ke palatar. Alhamdulillah guru sekumpul melihatin di aku ke wajahku. Ya. Selesai pengajian kurang lebih jam 10. Guru sekumpul langsung mengawai. Rupanya tahu sidin pada aku anak pertemuan sidin. Allahu Akbar. Orang sudah boleh, aku masuk kamar disuruh berduaan. Jadi guru sekumpul manuakan cangkir dua, banyak kopi apa namanya? Sacirat nanggana tuh. Pokoknya ini malam jadi tak bisakan berdua. Nah, supaya jangan mengantuk. Jadi amalan jangan mengantuk minum kopi. Ada tinggi darah juga, menang sama laman khas Tuhan. Allahu a'lam. Kita baca fikih sedikit bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala, dan adab yang kedua dari 5 adab yang di dalam sembahyang yang dilaksanakan oleh imam. Adab yang pertama, jangan terlalu lawas rokok dan sujudnya. Adab yang kedua, sayogianya bagi makmum itu bahwa jangan ia mendahului akan rokok imam dan sujudnya. Ini makmum pulanglah. Jadi makmum jangan mendahului daripada imamnya waktu rukuk dan sujudnya. Tetapi hendaklah ia terkemudian daripada imamnya. Sakira-kira jangan ia rukuk melainkan apabila sampai imam itu kepada rukuk. Nah ini peraturannya nih. Makmum jangan rukuk kecuali apabila sampai imamnya itu kepada rukuk sakurang-kurang rukuk. Bila imam Allahu Akbar sakurang-kurang rukuk itu diperkirakan tangan imam talapaknya sampai ke lintuhut. Hanyar temak membegarak Allahu Akbar. Itu kan sekurang-kurang rukuk toh. Tangan imam diperkirakan amun dikacakakan tak kacak sudah. Nih.
Napa ngaranna nih? Kapalalin tuhut. Anyar tuh. Nang sampurnanya kan imam itu bebungkok rokok itu supaya kepala imam merata dengan belakang imam gitu kalau. Nah, tetapi bukan kasih tunda apabila tangan imam diperkirakan sampai sudah ke kepala lintuhut itu sekurang-kurang rokok bebungkok lagi untuk rokok. Nah, makanya itu dipatok dengan bacaan imam. Imam tuh jangan panggal di tengah jalan takbir itu. Bila sudah sampai ke batas rukuk, hanya ampih mengucap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imamnya tuh sudah sampai ke batas rukuk. Jangan dipakai tengah jalan. Dia pakai tengah jalan berbahaya, ini makmum nang berbahaya. Lakum dinukum waliyadin. Itulah. Behinak dulu sedikit. Hanya rokok kan itu. Hanya Allahu Akbar. Sampai ke batas rokok ini. Aturannya imam hanya sudah sampai. Allahu Akbar. Nah ini kurang-kurangnya kan ini. Namun yang sampurnanya itu ratakan kepala dengan bahu. Nah, jadi bila imam ini pagat di tengah jalan, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Nah, camu makmum jadi. Nah, jadi imam ini geraknya itu sama akan dengan bacaan takbirnya. Allahu Akbar. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Bismillah liman hamidah. Terdahulu habis hanya gerak camcuk makmum. Karena patokannya gerak itu dengan ucapan. Nah, kayak itu juga sujud. Nah, kenapa sujudnya di sini dipadahkan? Kalau sujud dan jangan ia tunduk bagi sujud, melainkan apabila sampai muka imam ke tempat sujud. Awas mahadang ini. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dahinya sudah ke situ, habis bar. Hanya makmum Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Camcuk juga makmum jadinya tak. Karena ada sairama gerak imam dengan takbir imam. Jadi takbir itu sairama maka. Jadi bila sudah sampai dahi ke tempat sujud, berarti situ habis ber. Sampai tangan ke kepala lintuhut, habis ber waktu rukuk. Jadi bila ini habis ber, nang kayak itu imamnya diikuti oleh makmum. Tapi bila imamnya nang di tengah-tengah, habis bernya camcu sama makmum jadinya. Ya manggah aja bang imamnya leh. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Manggah sih deh. Pada kawai. Pakai tengah jalan. Jadi nang bagus itu. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bersabar ti bang makmum ini benar. Bila ada sabar, hukum mendahului imam. Maka mendahului apa? Awas hari kiamat. Dirubah wajahnya menjadi wajah babi. Awaknya manusia, awaknya
wajahnya babi. Itu gara-gara selalu mendahului imam. Teruskan. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, ia nakal daripada setengah ulama. Nakal-nakal itu mengambil daripada fatwa sebahagian ulama. An-nasu yakhrujuna minas shalah ala salasati aqsamin. Ta'ifatin boleh, ta'ifatun boleh. Bisa-bisa menjadikan aja. Ta'ifatin langsung jadi badal pada salah satu. Ta'ifatun mubtada, jumlah tadabar jadi badal. Boleh. Ta'ifatin bi khamsin wa isrina salatan. Wahumul ladina yukabbirun wa yarka'un ba'da ruku'il imam. Wa ta'ifatin bi salatin wahidah. Wahumul ladina yusawunahu. Wa ta'ifatin bila salatin. Wahumul ladina yusabiqunal imamah. Nah. Artinya bermula manusia yang keluar daripada sembahyang itu atas 3 bahagi. Artinya imbah sembahyang kita berimaman ini 3 golongan. Pertama, kaum yang keluar daripada sembahyang itu dengan dapat pahala berjamaah itu 25 sembahyang. Wah, ini nang dimaksud nih. Dan mereka itulah yang takbir dan rokok ia kemudian daripada rokok imam, sujud imam maksudnya. Ini dapat 27 derajat. Kedua, kaum yang keluar daripada sembahyang itu dapat pahala ia dengan pahala 1 sembahyang juga. Ada kayak berimaman, kayak seorangan aja. Dan mereka itulah yang menyamai ia akan perbuatan imam. Kita ini rancak menyamai lah. Namun mendahului jarang pak menyamai. Nah kita tak. Itu satu-satu aja tak. Kayak ada berjamaah atau gawian tak. Ketiga, kaum yang keluar daripada sembahyangnya itu dengan tiada dapat sesuatu daripada pahalanya. Pahala kada. Dan mereka itulah yang mendahului akan imamnya. Sakit benar nenek. Sampai akan habis akan bar dulu imam. Anjar kita. Jadi siapa-siapa yang setelah imam bertakbir, kemudian inya bertakbir 40 hari 40 malam, itu dijamin sudah bebas daripada munafik, bebas daripada neraka. Amun enya beimbai kada sah. Berdahulu maginannya. Takbir tuh beimbai kada sah. Berdahulu pada imam maginannya kada sah. Nang bagus habis akan imam baru makmum bertakbir. Kita semakmum belum tontong baca Fatihah, imam rukuk karena imam mungkin cepat, kita makmum lambat. Nah, ya bujur. Jadi ini masalah talambat pulang. Tadi kan terdahulu, ini terdudi. Apabila kita dalam keadaan terdudi karena imam kita capat benar, ini capat benar, awan capat beda lah. Bila capat benar, selain rakaat pertama dimaafkan 3 rukun panjang. 3 rukun panjang. Contoh, imam rukuk kita belum tontong Fatihah, marah dulu. Imam iktidal belum tontong juga, marah. Kita bisa kan aja nih kita. Imam sujud pertama belum juga, habiskan Fatihah. Berarti imam anulah. Untuk sujud pertama
Berarti bangkitlah. Duduk terdua sujud. Maraha. Imam sujud kedua, tuntung sujud kedua, hendak bangkit ke rakaat yang selanjutnya, kita belum tuntung juga mau parakah. Ulun kada umpat lagi mamai. Pian kalakasan. Nah ini kalau imam terlalu cepat. Bila tiga rukun panjang dimaafkan. Bila cepat orang aja, cepat lain ini dua rukun panjang aja, ada tiga. Bila rakaat pertama, ada sawat tumaninah awan imam, kada dapat rakaat. Kada berpanjang. Laju. Jadi apabila bangkit pulang. Jadi kalau rakaat pertama kita cepat sidin ada kita rokok. Nah itu sarokon aja, sarokon panjang, binang kayak itu tuh. Jadi imam rokok kita ada umpat, imam i'tidal kita belum tontong juga, bila imam hendak sujud kita parakah. Sulang salik. Nah bila rakaat pertama ada dapat, kedua dan ketiga dapat saja, kada perlu parakah. Kada perlu parakah kita. Umpamanya imam rokok kita masih tuntung. Bila imam i'tidal kita kawar rokok, itu masih hukum menjemput saja, kita jemput bola. Masih kada ditinggalkan imam ngarannya. Kalau rakaat kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi bila imam rokok, kita masih Fatihah kuang kail baca Fatihah. Imam i'tidal masih kuang kail aja kita. Nah, bila imam hendak sujud, kita belum rokok, itu harus parakah. Jadi, tadu dia. Jadi ada parakah kada empat imam sementara. Silahkan imam sujud, kita tadu dia sedikit, kemudian kita rokok sorangan, i'tidal sorangan, sujud sorangan, 2 kali sujud sorangan, berdiri pulang. Imam sudah berdiri lawas, kita naik umpat pulang. Boleh aja. Nang boleh keluar umpat, keluar masuk. Kada ada batas, bilanya tetamu umpat. Bila tinggalkan sidin, keluar pulang. Nah itu caranya. Jadi bila imam mun kita nang ada ini kada cuma hanya mungkin cepat gitu aja. Jadi bila cepat orang aja, kita bila imam meninggalkan kita hendak sujud, kita masih kuang kail baca Fatihah, parakah dahulu. Karena bila imbai pulang, umpat pulang, tinggalkan sidin pulang, parakah pulang. Itu caranya. Sarokon panjang, kemudian satu rokon pendek. Rokon panjang rokok, rokon pendek i'tidal, itu pendek. Jadi bila hendak ditinggalkan sidin dari i'tidal kita masih baca Fatihah, kita mau parakah dulu pada imam. Kaulah membedakan antara imam cepat awan terlalu cepat. Imam ini cepat benar. Nah itu 3 rukun. Sampai hidin bangkit daripada sujud yang kedua. Kawat kada parakah tinggalkan sidin kalau selain rakaat pertama. Atau imam biasa, cuma kita ini orang yang
terlalu lambat mau juga nak apa aja tuh. Kita yang terlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya tadi dikabut imam melang lagi baca. Nah ini 3 rukun panjang juga. Kita terlalu galue. 3 rukun panjang juga kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bihaqqi nuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.